Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 21040950225 dari kelas 21A Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi PG PAUD. Baiklah, saya akan membawakan materi mengenai pendekatan saintifik. Apa sih itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa dengan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada anak secara aktif mengonstruk kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikannya. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk anak usia dini merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan diri anak. Para peneliti seperti S.H. M. Fried pada tahun 2005 dan Waters, Diesman, and Grishaber M. David pada tahun 2000 menunjukkan pembelajaran saintifik mulai dikenalkan sebelum anak memasuki sekolah, bahkan anak sejak lahir. Baiklah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kriteria sebuah pendekatan pembelajaran sehingga dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik? Baiklah, berikut pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran saintifik, yaitu: pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Kedua, penjelasan guru. Respon anak dan interaksi edukasi guru-anak terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpan dari alur berpikir logis. Yang ketiga adalah mendorong dan menginspirasi anak berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi anak mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima adalah mendorong dan menginspirasi anak mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespons materi pembelajaran. Yang terakhir atau yang keenam yaitu berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yaitu berpikir saintifik adalah kemampuan yang dapat memahami suatu masalah, menganalisis, mencari, memecahkan, dan menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Adapun menurut Mullis dan Jenkins pada tahun 1988, yaitu pembelajaran di PAUD yang miskin dengan proses berpikir saintifik berpengaruh negatif pada perilaku dan capaian prestasi anak. Adapun pengenalan proses saintifik pada anak usia dini menurut Duckworth pada tahun 1987, yaitu dilakukan dengan cara melibatkan anak langsung dalam kegiatan, yakni mengalami pencarian informasi dengan bertanya, mencari tahu jawaban, memahami dunia dengan pencarian informasi dengan bertanya, memberitahu jawaban, hingga memahami dunia dengan gagasan-gagasan yang mengagumkan. Penggunaan pendekatan saintifik ini pada tahun kurikulum 2013 PAUD dimaksudkan agar anak mendapatkan pengalaman melalui proses mengamati, menanya, dan mengasosiasi, melakukan dan menceritakannya yang dibingkai dalam kegiatan bermain. Cara ini dapat membantu anak mencapai kesiapan belajar yang dimaknai dalam konteks pencapaian perkembangan anak. Proses belajar ditandai dengan pencapaian tahapan perkembangan anak yang berlangsung secara kesinambungan. Yang pertama, mengamati atau mengobservasi adalah upaya menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi tentang objek. Dengan melakukan panca indera akan diperoleh sejumlah informasi mengenai objek. Misalnya, kegiatan belajar menggunakan media mangga. Anak diminta mengamati mangga. Hasil pengamatan berupa karakteristik mangga seperti warna mangga, bentuk, aroma, rasa, dan ukuran. Yang kedua yaitu menanya. Menanya adalah upaya memperoleh informasi lebih lanjut tentang objek yang diamati.
Aktivitas ini berkaitan dengan keingintahuan atau curiosity. Sesungguh, Aud masih memiliki keingintahuan ini dan tugas guru mengingat. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Berdasarkan pertanyaan anak tentang manga yang dikemukakan pada tahap menanya, guru mengajak anak untuk mengumpulkan informasi. Misalnya, anak dapat diajak ke perpustakaan untuk membaca buku atau melihat gambar berbagai jenis manga, dan guru dapat membantu memberitahu nama manga atau yang lainnya berkenaan dengan karakteristik manga. Yang keempat yaitu menalar. Sani mengemukakan bahwa menalar adalah aktivitas mental khusus dalam melakukan inferensi. Dari proses inferensi akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan. Pada tahap menalar ini diharapkan anak dapat menemukan kaitan antara informasi satu dan informasi yang lain. Misalnya, dari pengamatan dengan objek manga diperoleh informasi yaitu warna. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan adalah proses menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang lain memiliki informasi tersebut. Mengomunikasikan ini merupakan suatu kemampuan yang perlu dikembangkan pada diri anak. Dengan berkomunikasi, anak berpeluang untuk berbicara kepada orang lain dan saling mengenal dan menjalin persahabatan. Kegiatan ini akan membantu anak memiliki keterampilan sosial emosional. Anak belajar menyadari emosi, penilaian ini secara akurat, pengontrolan diri dan mengelola diri. B. Kegiatan belajar saintifik berbasis HOTS. Kegiatan belajar saintifik atau berbasis HOTS dilakukan dengan kegiatan yang sederhana, tetapi melalui langkah pembelajaran yang benar dilaksanakan dengan terstruktur. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi